Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, masih di channel Raihan Arif Lecture. Pada kesempatan kali ini kita masih di mata kuliah HTN dan HAN, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Nah, topiknya pada kali ini adalah tentang asas umum pemerintahan yang baik. Ini penting untuk kita pelajari supaya kita tahu koridor dan pelaksanaannya seperti apa. Oke, pertama, apa itu asas umum pemerintah yang baik? Menurut pasal 1 nomor 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, prinsip yang menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan administratif. Jadi sebagai acuan ya, AUPB ini ya, memberikan pedoman normatif yang mengikat pejabat untuk bertindak sesuai dengan standar hukum. Karena kan beda orang, beda persepsi, beda perasaan. Jadi kalau ada aturannya, maka semua tetap dalam koridor dan batas yang sama. Etika dan kepatutan dalam setiap keputusan yang diambil, gitu ya. Sebagai rel ini teman, rel sebagai acuan, sebagai aturan ya. Ini secara singkat asas umum pemerintah yang baik. Ini berakar dari prinsip hukum administrasi Belanda ya, kita dijajah Belanda lama, makanya yang banyak yang masih bernuansa Belanda tentunya. Mengutamakan kepatuhan hukum dan perlindungan hak warga negara. Ini diadaptasi di Indonesia, berkembang sebagai instrumen transformatif dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia pasca reformasi. Nah, filosofi fundamentalnya menjadi filosofi yang mengintegrasikan prinsip hukum, etika, dan dinamika sosial dalam pemerintahan. Ya kan? Meskipun kita 5 tahun ganti pemerintah, kepala pemerintah atau presiden, nah, tapi secara filosofis asas umum tentang pemerintahan yang baik itu tidak berubah-ubah, gitu ya. Tetap biar continue, gitu kan. Apa saja asasnya itu? Satu adalah asas legalitas. Harus ada hitam di atas putih, harus ada kepatutan yang harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Terus ada legalitas yang mengandung unsur keadilan, mengutamakan keadilan substantif dan prosedural dalam setiap tindakan pemerintah. Di samping asas legalitas juga harus ada asas akuntabilitas. Ini penting ya kan, karena apa? Pembangunan, perizinan, apapun administrasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, satu harus transparan. Semua harus bisa mengakses dan melihat, ya kan? Pembangunan A, pembangunan B, perizinan A, perizinan B harus transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, gitu ya. Pertanggungjawaban. Kalau sudah memberikan izin, setelah dikelola tambangnya atau sumber daya alamnya, harus ada pertanggungjawaban. Hasilnya berapa, masuk kemana, habis untuk apa aja, itu harus ada, ya kan? Terus yang terakhir ada pengawasan, ya kan? Bagaimana pelaksanaannya di lapangan, sesuai enggak dengan aturan yang berlaku. Jadi asas legalitas, asas akuntabilitas, dan yang terakhir itu asas proporsionalitas, ya kan? Tidak boleh berlebihan, overlapping, terus harus seimbang, adil dalam mengambil keputusan, terus tindakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak proporsional. Asas-asas pemerintahan yang baik yang juga perlu kita ketahui adalah asas kemanfaatan, di mana aturan administrasi pemerintah yang baik itu memberikan manfaat baik bagi individu, masyarakat, dan generasi mendatang. Ya kan, dampaknya jangka panjang, jangka menengah
Kalau hutan ini digundul, kalau hutan ini dialihfungsikan, nah itu harus benar-benar melalui identifikasi, riset yang benar-benar panjang sehingga nanti tidak ada yang dirasa dirugikan. Tidak diskriminatif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara objektif tanpa prasangka. Jadi ya semua, nggak ada yang dirugikan. Yang boleh mengelola suku ini saja, ormas ini aja, kelompok ini aja, tidak ya. Semua harus adil. Selama jadi masyarakat Indonesia harus sama pemberlakuannya. Keputusan didasarkan pada informasi yang lengkap, akurat, dan dipersiapkan dengan cermat serta teliti. Kewenangan digunakan secara sesuai tujuan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, meskipun sering kita temui kan pengelolaan sumber daya alam yang keuntungannya hanya masuk ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat, negara dirugikan atas itu semuanya. Memberikan akses informasi yang benar, akurat, dan tepat kepada masyarakat secara transparan. Lagi-lagi itu ya kuncinya teman-teman ya. Jadi harus akuntabel, harus legalitas, harus akuntabel, legalitas, proporsional yang terakhir ya. Itu saya kira ada pendekatan holistik untuk mencapai pelayanan yang baik. Biasanya sering itu kita capil ya, catatan pendudukan itu. SDM-nya harus sesuai, budaya organisasinya harus bagus, inovasi teknologi. Sekarang kita tidak zamannya kita pakai paperless. Sekarang semua by teknologi ya kan, mengurangi sampah plastik, mengurangi sampah kertas ya kan? Mempercepat pelayanan ya. Kalau bisa dipercepat, kenapa? Diperlambat ya. Tantangannya juga ada teman-teman, resistensi budaya berusakti lama ya kan. Mau ngurusi surat ini aja harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana. Padahal ke satu lokasi selesai harusnya ya kan. Maka budaya birokrasi lama ini harus kita dongkrak dengan birokrasi baru yang lebih efektif dan efisien. Tentunya harus didukung dengan sumber daya yang baik teman-teman ya. Perlu kepemimpinan yang transformatif. Jangan takut untuk membuat perubahan gitu ya. Selama itu baik pasti akan didukung oleh masyarakat Indonesia. Ini sumber hukumnya ya. Doktrin-doktrin asas pemerintahan yang baik gitu ya. Ada undang-undang administrasi pemerintahan ya. Kebanyakan memang kita belajar HAN gitu ya. Dan doktrin, jurnal dan sebagainya. Pada teman-teman di akhir ini saya membuat beberapa konsep wacana bagaimana kemudian dengan pengetahuan asas pemerintahan yang baik itu kita bisa memberikan pemerintahan, kepemimpinan yang punya harapan ke depan. Yang jelas pilar fundamentalnya adalah ya asas-asas ini yang menjadi fundamental untuk menjadikan pemerintah bersih, efektif, dan melayani masyarakat. Yang sudah ada di undang-undang itu ya kita aplikasikan gitu loh, kita awasi, kita kritisi ketika ada pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Penerapan yang konsisten ya kan, memang susah. Merubah budaya birokrasi memang susah, banyak musuhnya, tapi harus kita mulai gitu. Harus kita kawal, harus kita kritisi sehingga ketika ada orang yang baik, pemerintah yang baik, mereka melawan segerombolan orang yang masih memakai cara lama, mereka nggak sendirian. Mereka ada kita, mereka ada masyarakat yang melek hukum, ada masyarakat yang ingin pemerintahan ini lebih baik lagi, gitu ya. Harus konsisten, istiqomah, dan ayo diawasi bareng-bareng. Mari bersama mewujudkan pemerintah yang berlandaskan asas pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan bersama. Ini komitmen bersama ya, jangan komitmen aja teman-teman ya, kita aplikasikan ya. Dengan belajar seperti ini kita akhirnya punya pengetahuan. Oh iya, kalau ada kesalahan kewenangan, ada pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas-asas tadi ya, legalitas, akuntabel,
proporsional, maka wajib kita kritisi. Minimal sekarang itu sosial media itu cepet banget ya, viral ya kan, sehingga pemerintah kita juga, karena susah juga kalau pemerintah diawasi oleh anggota dewan, di mana anggota dewannya itu temennya ya kan, akhirnya eksekutif sama legislatif bersekongkol. Nah, kan repot ini kan, yang eksekutif punya kepentingan tertentu, yang legislatif pun sama ya kan, hanya lagi-lagi rakyat kita teman-teman yang dirugikan ya kan. Maka kita harus jaga bersama ini ya, komitmen untuk maju bersama-sama. Saya kira itu cukup, semoga bermanfaat ilmu yang bisa kami bagikan. Tetap semangat meskipun kondisi negara kurang baik-baik saja. Saya yakin kalau semakin banyak orang yang tersadarkan tentang pemerintahan yang baik, aturan yang baik, insya Allah kita akan juga mendapatkan kebaikan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.